Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, sifat sombong dibenci Allah. Itulah sebabnya siapapun yang menyombongkan diri, Allah akan membinasakannya. Allah telah memberikan contoh akibat dari perilaku sombong atas iblis yang enggan bersujud kepada Nabi Adam. Juga kisah Fir'aun, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, serta umat Nabi Nuh. Mereka semua adalah manusia yang menyombongkan diri kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sifat sombong juga biasanya disertai dengan sifat ria atau pamer, karena merasa dirinya lebih dari segalanya. Padahal dalam Islam, ria masuk dalam musyrik kecil. Sahabat seiman, sifat sombong ini banyak jenis dan bentuknya. Ada yang nyata dan ada juga yang samar-samar. Kesombongan yang nyata adalah kesombongan yang dapat dilihat oleh manusia, seperti merendahkan orang lain, memamerkan harta, membanggakan kedudukan jabatan, membanggakan keturunan, merasa lebih daripada orang lain, dan lain sebagainya. Sahabat seiman, lalu bagaimanakah sombong yang samar-samar itu? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak sesat. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bukti kecintaan kita, sekaligus menjadi doa yang bernilai pahala. Sahabat seiman, kesombongan yang samar-samar adalah kesombongan orang yang berilmu dalam beragama, yang di dalam hatinya merasa bahwa ia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada orang lain. Dalam kata-katanya seperti orang yang merendahkan diri, tapi dalam tindak sifat sombong akan dapat melahirkan beberapa sifat dan perilaku tercela lainnya, seperti munafik, membohong, sering menggunjing, iri hati, dengki, sifat gila pujian, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, kesombongan tidak akan melahirkan sifat yang baik dan tidak akan membawa akibat yang baik. Orang-orang yang sombong tidak pernah mewarisi sesuatu selain kehinaan dan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyeruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain adalah sikap kesombongan yang sama seperti sikap kesombongan yang pernah dilakukan oleh iblis laknatullah terhadap Nabi Adam. Selanjutnya di ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Sahabat seiman, ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang sombong pada hakikatnya adalah orang-orang yang tersingkir dari rahmat dan karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang hina. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong,
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa tidak pantasnya manusia itu untuk berperilaku sombong. Hanya Allah saja yang pantas untuk menyandang kesombongan itu. Karena hanya Allah yang mampu menembus bumi dan hanya Allah saja yang maha tinggi. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa sifat sombong adalah warisan dari iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sifat ini ada pada manusia, itu berarti manusia yang sombong itu memiliki garis nasab keturunan sifat dari sifat iblis yang dilaknat Allah. Sahabat seiman, waspadailah. Iblis senantiasa berusaha menggunakan segala macam cara untuk menjebak manusia supaya masuk ke dalam jeratannya dengan muslihatnya. Tipu dayanya sangat halus dalam menanamkan kesombongan dalam hati manusia. Terlebih, kebanyakan dari manusia sudah tidak dapat membedakan mana bentuk kesombongan yang kasat mata dan mana kesombongan yang tersembunyi. Kebanyakan manusia sudah tidak lagi dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Segala hal yang berupa materi menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi. Tuntunan ajaran agama hanya dianggap sebagai beban penghalang. Perilaku akhlakul karimah seperti akhlak Rasulullah sudah dianggap kuno. Menggunjingkan aib orang lain sudah dianggap sebagai hiburan. Antara yang halal dan yang haram sudah tidak tampak lagi perbedaannya. Simbol-simbol agama hanya dijadikan kepentingan untuk mencapai tujuan nafsu duniawi. Peringatan dan ancaman hukuman Allah hanya dijadikan olok-olok dan bahan tertawaan. Ayat-ayat Allah tidak diperdulikan, orang-orang miskin dicibirkan, kejujuran dianggap sesuatu keanehan. Perbuatan dosa diagung-agungkan, kebohongan sudah menjadi kebiasaan, kecurangan sudah menjadi kebutuhan, dan harta benda sudah menjadi sembahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 120. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 116. Sahabat seiman, semoga hati kita terjaga dari sifat kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.